Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semuanya, bagaimana menurutmu tentang serangan tiba-tiba serangga roh terhadap klan Singahu? Nuo Qinglin melirik kerumunan dan bertanya. Mereka menghabiskan beberapa dekade mengumpulkan elit dari ratusan klan di depan Darkstar Canyon. Pada akhirnya, setelah gelombang serangan pertama gagal, mereka meninggalkan pasukan klan serangga dan menyerang lembah keong merah sendirian. Ini tidak masuk akal, Wulu menyentuh kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Perilaku ini memang membingungkan, dan tidak sesuai dengan temperamen serangga roh, kata Manlin juga. Semua orang berbicara satu demi satu, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang sampai pada kesimpulan. Nuo Yifan, yang berdiri di sisi aula bersama para tetua, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Ketika Senior Li berada di Darkstar Canyon, serangga roh memimpin pasukan klan serangga untuk menyerang klan Serenecen. Ketika Senior Li meninggalkan Darkstar Canyon, serangga spiritual menyerang klan Singahu. Apakah benar-benar ada hubungan antara keduanya? Dia ingat ketika mereka pertama kali bertemu Senior Li, ada serangga emas yang aneh di sampingnya. Aura di tubuhnya agak mirip dengan serangga roh. Namun, ketika dia melihat bahwa serangga emas tidak menunjukkan belas kasihan ketika membunuh anggota klan katak abu-abu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia samar-samar mulai merasa ada beberapa petunjuk yang muncul. Ada desas-desus bahwa beberapa klan di klan serangga suka memakan jenis mereka sendiri. Mungkinkah serangga roh menyerang Darkstar Canyon untuk serangga emas di samping Senior Li? Setelah memikirkan hal ini, Noifan semakin terkejut. Ini sama dengan mengatakan bahwa kejadian tak terduga di Darkstar Canyon sepenuhnya disebabkan oleh dia. Wajahnya menjadi pucat dan dia menundukkan kepalanya. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan tebakan yang tidak pasti. Bukan karena dia takut ditegur atau bahkan dihukum oleh ayahnya atau orang lain, tetapi dia takut hal itu akan menyebabkan klan lain tidak puas dengan klan Serenecen. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Waktu berlalu, dan lebih dari beberapa bulan telah berlalu. Setelah pertempuran di lembah keong merah, meskipun Golden Immortal Devouring telah melukai 9 roh dari klan Singahu, dia juga menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, pengejarannya terhadap anak emas telah banyak melambat, yang memungkinkan Han Li memiliki waktu yang relatif mudah. Namun, kemudahan ini hanya relatif terhadap rasa malu yang dia rasakan saat dikejar oleh Golden Immortal Devour. Nyatanya, saat mereka masuk semakin dalam ke hutan belantara, lingkungan sekitarnya menjadi semakin rumit. Binatang buas eksotis pada tingkat yang sama dengan binatang pasir dan gurita yang mereka temui di awal dapat ditemukan di mana-mana. Secara alami, binatang buas dengan aura yang lebih kuat dari mereka juga tidak jarang. Untungnya, Han Li telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang lingkungan alam liar yang kompleks. Dia bisa mengandalkan indera ilahi yang kuat untuk menghindarinya begitu dia merasakannya. Dia tidak akan pernah masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Meski begitu, masih ada beberapa binatang ganas yang berinisiatif menyerangnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat aura mereka, Han Li tidak mau terlibat dengan mereka. Dia takut dia akan membuang waktu dan melambat. Namun meski begitu, kecepatan mereka pasti melambat banyak. Hari ini, di malam hari, Taois Xie melaju melintasi dataran luas dengan kereta batu giok terbang. Han Li duduk bersila di belakang gerbong, dengan lembut mengelus slip batu giok hitam di tangannya. Alisnya dirajut rapat seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya dia agak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega, mengangkat slip batu giok, dan meletakkannya di dahinya. Apa yang dicatat dalam slip giok ini tidak lain adalah tingkat keempat dari seni kultivasi roh.
Meskipun dia telah bermeditasi pada seni kultivasi tingkat ini untuk jangka waktu tertentu setelah mendapatkannya, dan telah menyelesaikan gangguan yang disebabkan oleh reaksi balik pada saat itu, dia tidak dapat mencapai kesuksesan besar. Awalnya, dia ingin menunggu sampai dia melintasi dunia purba untuk menemukan tempat yang aman untuk mengolahnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain memulai lebih awal. Tidak ada alasan lain selain bahwa dia ingin memiliki sedikit tindakan penyelamatan jiwa ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Golden Immortal Devourer di ranah Dewa Tai. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Tapi jika dia bisa menemukan terobosan dalam metode kultivasi roh yang dia kuasai, mungkin ada peluang. Lagi pula, Golden Immortal Devourer juga lemah dalam metode kultivasi roh. Saat slip batu giok menjadi cerah, ekspresi Han Li berangsur-angsur menjadi tenang dan dia memasuki postur meditasi. Jin Tong duduk di tepi kereta terbang dengan punggung menghadapnya, kakinya menjuntai dengan lembut di udara. Karena Golden Immortal Devourer tampaknya secara bertahap menemukan metode bersembunyi di perut PCU untuk mengubah arahnya, ia hanya tinggal di tempatnya setelah bersembunyi, menunggunya keluar sebelum melanjutkan pengejarannya. Oleh karena itu, Han Li tidak membiarkannya bersembunyi di sana sepanjang waktu, tetapi hanya menggunakan metode ini pada saat-saat kritis. Akibatnya, waktu dia tinggal di luar meningkat. Pada saat ini, wajah Jin Tong telah kehilangan sebagian dari senyum biasanya. Sepertinya dia tumbuh besar dalam semalam dan juga jauh lebih pendiam. Jelas bukan pengalaman yang menyenangkan dikejar oleh musuh yang begitu kuat untuk waktu yang lama. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke sungai yang berkelok-kelok di dataran di bawahnya. Di bawah sinar bulan, itu bersinar dengan cahaya putih seperti sisik. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki kristal yang bersinar dengan cahaya serupa yang belum dia makan. Dia dengan cepat mengambilnya dan memegangnya di tangannya saat dia menggigitnya. Ekspresi kepuasan segera muncul di wajahnya. Di tengah malam, bulan purnama yang cerah telah melewati tengah langit, dan tanpa awan gelap, tampak lebih jelas. Bermandikan sinar bulan, tubuh Han Li diselimuti lapisan cahaya kabur seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan cahaya putih buram. Namun, pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya ada mata surgawi di antara alisnya, dengan untaian benang kristal masuk dan keluar, bolak-balik, terlihat sangat aneh. Tao Xie, yang berdiri di depan kereta terbang dengan punggung menghadap Han Li, mau tak mau menoleh ke belakang saat merasakan gelombang aneh datang dari belakangnya. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Gelombang indera ilahi Han Li tampaknya sedikit tidak stabil, seperti gelembung yang terus mengembang dan menyusut, dan juga seperti lingkaran riak yang terus mengembang dan menyusut. Faktanya, ini memang terjadi di lautan kesadaran Han Li, tapi pemandangannya jauh lebih megah. Semua kekuatan indera ilahinya melonjak seperti gelombang pasang di lautan kesadarannya, dan fluktuasi semakin kuat dan kuat sampai akhirnya memicu gelombang raksasa. Setelah beberapa lama, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan dia menarik napas tajam sebelum terengah-engah. Jin Tong sangat terkejut melihat ini, dan dia buru-buru menarik kakinya sebelum melompat ke sisi Han Li, dan dia bertanya, "Ada apa, Paman? Apakah kamu baik-baik saja?" Han Li tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menyimpan slip batu giok hitam dengan sedikit kelelahan. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dan menelannya sebelum menyeka keringat dari dahinya dengan tangan. "Saya baik-baik saja, saya hanya sedikit terlalu tidak sabar ketika mencoba berkultivasi saat itu, dan ada yang hampir tidak beres," jawabnya dengan suara pelan. Tingkat keempat seni pemurnian roh tidak terlalu sulit untuk dipahami, tetapi semakin tinggi, semakin besar risikonya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka dapat menyebabkan badai di lautan kesadarannya dan menderita penyimpangan kultivasi. Itu bagus.
Kamu membuatku sangat ketakutan saat itu, kata Jin Tong sambil menghela nafas lega. Apakah ada hal yang baru? Han Li bertanya sambil mengumpulkan pemikirannya. Masih sama seperti sebelumnya, menempel di punggung seperti plester kulit anjing. Seharusnya, saat Jin Tong berbicara, dia dengan hati-hati merasakan hubungan antara dia dan Golden Immortal Devourer, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah itu sudah sampai pada kita? Ekspresi Han Li berubah saat dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Paman, tadi tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba dipercepat lagi, Jin Tong segera menjawab. Berapa hari yang dibutuhkan untuk mengejar kita? Han Li bertanya. Tidak banyak. Dengan kecepatan ini, itu akan menyusul kita paling lama dalam beberapa jam, jawab Jin Tong dengan ekspresi pahit. Rekan Tao Xie, istirahat dulu. Serahkan kereta terbang itu padaku, kata Han Li sambil menoleh ke Tao Xie. Yang terakhir mengangguk setelah mendengar ini sebelum menghilang ke lengan baju Han Li sebagai seberkas cahaya keemasan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Han Li melirik batu esensial abadi di gerbong dan memperkirakan bahwa dia tidak perlu mengisinya kembali untuk saat ini. Karena itu, dia mengambil kendali kereta terbang. Jangan khawatir, kembali ke perut Little Bai dan sembunyikan auramu. Kami akan mengubah arah beberapa kali dan melihat apakah kami bisa menghilangkannya, kata Han Li sambil menoleh ke Jin Tong. Jin Tong mengangguk dan mengeluarkan Soul Armor Talisman. Saat dia hendak meletakkannya di dahinya, tangannya tiba-tiba menegang. Apakah sudah gila? Itu membakar kekuatan asalnya untuk meningkatkan kecepatannya lagi, itu akan dapat mengejar kita dalam waktu kurang dari 6 jam, serunya. Sepertinya sudah kehabisan kesabaran, kata Han Li dengan alis berkerut. Begitu suaranya menghilang, kereta terbang giok hijau berhenti di udara. Mengapa kamu berhenti, Paman? Jin Tong bingung. Han Li melirik ke langit yang gelap dan berkata, kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Kita pasti akan tertangkap, tapi pola dao waktumu belum sepenuhnya pulih, jadi kita tidak akan memiliki kesempatan jika kita melawannya secara langsung. Jin Tong bingung. Siapa bilang kita akan melawannya secara langsung? Kita hanya mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tempelkan Soul Armor Talisman di dahimu dan tunggu di perut Little Bai, kata Han Li sambil memaksakan senyum di wajahnya. Jin Tong mengangguk sebelum menempatkan jimat di kepalanya. Han Li kemudian memanggil White Jade Pixiu dan menelan Jin Tong, yang telah berubah menjadi kumbang emas. Setelah menyingkirkan White Jade Pixiu, Han Li hanya bisa cemberut dan bergumam, ini datang begitu cepat. Saat ini, Jin Tong tidak perlu merasakannya lagi. Pemakan emas telah memasuki jangkauan indera ilahi Han Li, dan jarak di antara mereka sangat dekat. Han Li menyingkirkan kereta terbang giok hijau dengan lambaian tangannya. Matanya menyipit, dan untaian petir perak menyala di matanya. Tangannya bergerak cepat saat dia membuat segel tangan. Tak lama kemudian, busur perak cerah di sekitar tubuhnya mulai terjerat dan meluas, membentuk susunan petir perak. Tidak lama setelah sosok Han Li menghilang, tiba-tiba terdengar suara siulan dari suatu tempat di langit yang jauh. Kemudian, cahaya keemasan muncul dan dengan cepat membesar, bergegas ke arah mereka. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan, seperti matahari, sedemikian rupa sehingga makhluk di sekitarnya tidak berani memandang rendahnya. Cahaya di tepinya tajam seperti gergaji, dan itu sebenarnya seperti banyak semburan api. Kemanapun ia lewat, riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di angkasa, dan sepertinya akan langsung diiris. Pada akhirnya, cahaya keemasan berhenti di kehampaan tempat Han Li sebelumnya. Saat cahaya berangsur-angsur melemah, seekor kumbang emas besar muncul darinya, mengepakkan sayapnya. Itu adalah Golden Immortal Devourer yang mengejar Han Li dan Jin Tong. Tidak diketahui apakah itu karena telah membakar kekuatan aslinya,
tetapi tubuhnya secara signifikan lebih kecil daripada saat muncul di lembah Sungai Keong Merah. Namun, api di tubuhnya jauh lebih kuat, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Belum lama ini, mendapat kabar dari klan serangga bahwa 8 klan utama dari klan binatang telah mengumpulkan kekuatan dari berbagai klan dan tiba-tiba melancarkan serangan balik berskala besar. Di bawah kepemimpinan Raja Binatang Yuhu, roh sejati dari berbagai klan telah keluar dan mengalahkan pasukan klan serangga yang tidak memiliki seorang komandan, menyebabkan banyak korban. Sisa-sisa pasukan klan serangga mulai mundur kembali ke wilayah klan serangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar wilayah klan serangga akan diserbu oleh klan binatang di kemudian hari. Situasi yang sebelumnya menguntungkan telah menghilang. Namun, meski begitu, ia tidak berniat kembali ke klan serangga. Dengan kata lain, kehidupan dan kematian klan serangga tampaknya kurang penting baginya daripada 1/1000 dari jenisnya di depannya. Golden Immortal Devourer tidak terus mengejar setelah mengendus sisa aura guntur dan kilat di udara. Sebaliknya, ia melayang di tempat yang sama untuk menyesuaikan napas dan memulihkan diri. Pengalaman masa lalunya mengatakan bahwa ia hanya perlu menunggu anak kecil itu mengungkapkan jejaknya lagi sebelum mengejar. Ini jauh lebih dapat diandalkan daripada pergi ke arah yang salah dengan sia-sia. Selain itu, diyakini bahwa teknik pelarian semacam ini, yang mirip dengan teleportasi, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, ia akan dapat merobek dan menelan yang telah lama ia kejar. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam liar, tiba-tiba ada getaran hebat di kehampaan di atas puncak gunung yang menjulang tinggi. Benang listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari udara tipis dan membentuk formasi petir perak besar di langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Sosok humanoid muncul dari dalam dan melayang di udara. Itu tidak lain adalah Han Li. Dia mengambil napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan dadanya yang naik turun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta kulit binatang. Matanya menyipit saat dia memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menyimpan peta itu, mengeluarkan peta lainnya, dan melihatnya lagi. Setelah melihat beberapa peta berturut-turut, tatapannya berkeliaran sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplatif. Tidak lama kemudian, Han Li tampaknya telah menentukan arah, dan dengan lambaian tangannya, dia memanggil Jasper Flying Chariot sekali lagi dan langsung mengarahkannya. Setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya menghentikan kereta terbang itu. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih menyala saat dia memanggil White Jade Pixiu. Segera, Jin Tong terbang keluar dari mulut White Jade Pixiu. Wajah kecilnya sedikit pucat saat dia melihat pemandangan sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia sedang melayang di atas puncak gunung bersalju putih. Dia buru-buru bertanya pada Han Li, "Paman, di mana kita? Daerah ini tidak lagi ada di peta yang diberikan kepada kita oleh ras binatang. Saya pikir kita jauh dari habitat ras serangga dan ras binatang. Kemungkinan besar kita masuk lebih dalam ke alam liar," Han Li katanya sambil melihat ke arah mereka datang. "Kita sudah lari sejauh ini," Jin Tong bergumam. "Sekarang, aku tidak bisa merasakan pria itu sama sekali dengan indera ilahiku. Coba rasakan dan lihat apakah kamu masih bisa mengunci posisi dan jaraknya." Han Li menarik pandangannya dan menatap Jin Tong saat dia bertanya. Jin Tong mendengar ini, dan segera menutup matanya untuk merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya, dan jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia berkata, "Itu sudah sangat jauh. Meskipun kita masih bisa menghubunginya, itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kita tidak boleh lengah." Menurut situasi sebelumnya, pria itu sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerah. "Little White, apakah kamu mengenali tempat ini?" Han Li menggelengkan kepalanya dan menatap Pixiu, yang melihat sekeliling, dan bertanya.
Sepertinya sudah lama sekali. Saya tidak ingat detailnya. Lagi pula, alam liar terlalu besar, dan ada banyak medan serupa. Tetapi menurut apa yang guru katakan, jika kita benar-benar telah meninggalkan wilayah ras serangga dan ras binatang, maka kita benar-benar berada jauh di alam liar. Jejak ras manusia akan semakin sedikit, kata Pixiu sambil memiringkan kepalanya. Tampaknya tingkat bahaya di sini akan meningkat pesat. Tidak ada jalan mundur sekarang, jadi kita hanya bisa terus maju. Menurut perkiraan saya, arah umumnya tidak boleh salah. Selama kita terus maju, pada akhirnya kita akan mencapai domain abadi Gunung Hitam. Jintong, jangan kembali ke perut Little White untuk saat ini. Awasi pergerakan Golden Devourer. Jika terus mengejar kita lagi dengan mengorbankan membakar asalnya, segera beritahu saya, kata Han Li sambil mengangguk. Jangan khawatir, serahkan padaku, Jintong meyakinkan sambil menepuk dadanya. Han Li melambaikan tangan untuk memanggil Tao Xie, dan berkata, aku harus menyusahkanmu untuk mengemudikan kereta terbang untuk saat ini. Aku akan beristirahat sebentar sebelum melanjutkan mengembangkan teknik penyempurnaan roh. Tao Xie secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, Han Li berjalan ke bagian belakang kereta dan meminum pil, lalu duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Lebih dari 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Han Li sedang terbang di atas hutan lebat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Tiba-tiba, sudut matanya berkilat, dan dia melihat sekilas sebuah bangunan batu tinggi yang tersembunyi di antara cabang-cabang hijau zamrud di bawah. Karena penasaran, dia menghentikan kereta terbang dengan satu tangan dan melihat sekeliling. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ia menemukan bahwa ada sebuah kota kuno batu besar di bawah. Gaya arsitektur kota kuno ini benar-benar berbeda dari bagian lain dari domain surgawi, dan juga sangat berbeda dari berbagai suku ras binatang. Sebagian besar dibangun dengan lempengan batu yang sangat besar, dan berbagai pola binatang yang aneh dan tidak biasa terukir di atasnya. Di antara mereka, ada binatang burung dengan 4 lengan, manusia ular dengan 2 lengan tumbuh dari tubuhnya, dan manusia ular dengan lengan tumbuh dari bagian atas tubuhnya. Ada juga semua jenis patung kepala besar dengan mata besar aneh yang menonjol keluar dari rongga mata mereka. Namun, sebagian besar bangunan ini tertutup lumut hijau yang tebal, dan banyak area yang sudah runtuh. Interiornya tidak bernyawa, tanpa sedikit pun fluktuasi energi spiritual atau aura makhluk hidup. Itu sangat sunyi. Setelah mengamati dari jauh untuk sementara waktu, Han Li memutuskan untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu dan melanjutkan perjalanannya sebelum Golden Devourer menyusulnya. Namun, pada saat ini, liontin giok putih yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba menyala dan berubah menjadi Pixiu giok putih seukuran anjing peliharaan. Itu membuka mulutnya dan berkata kepada Han Li, "Tuan, ada harta karun besar yang tersembunyi di kota kuno di bawah. Aku sudah bisa mencium baunya. Ada harta karun. Harta karun apa? Di mana itu?" Jintong, yang duduk lesu di belakang gerbong, langsung bersemangat saat mendengar ini. Dia memanjat dan bertanya dengan penuh semangat. "Bos, harta karun itu disembunyikan di suatu tempat di bawah kota. Karena penyembunyian larangan khusus, saya tidak dapat menemukan lokasi persisnya. Mengenai harta karun apa itu, saya tidak tahu. Namun, menilai dari riak khusus yang dipancarkannya, itu jelas bukan barang biasa." Xiao Bai menghela nafas tak berdaya, tetapi ketika dia selesai, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Itu tidak dapat ditemukan bahkan setelah dihalangi oleh beberapa larangan. Mengapa begitu tidak berguna? Cobalah lebih keras dan lihat apakah levelnya sama dengan kompor yang saya makan sebelumnya. Jintong sama sekali tidak mendengarkan Pixiu giok putih dan bertanya lagi. Terlepas dari apa itu,
kita tidak punya waktu untuk mendapatkannya sekarang. Jika kita memicu pembatasan di kota, kita akan terjebak atau diperlambat. Begitu Golden Immortal Devouring mengejar kita, kita tidak bisa melarikan diri, kata Han Li dengan ekspresi muram. Mendengar ini, jejak kekecewaan muncul di mata Xiao Bai dan Jin Tong, terutama Xiao Bai, yang bahkan terlihat sedikit sedih. Meskipun belum ada gelombang besar selama periode waktu ini, semakin banyak, kita harus semakin hati-hati. Jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa datang ke sini lagi untuk mencari harta karun. Mari kita lupakan kali ini, kata Han Li sambil tersenyum. Pixiu giok putih masih sedikit enggan. Itu berdiri di tepi kereta terbang dan melihat ke bawah ke reruntuhan kota kuno, memohon, setelah berada di hutan belantara begitu lama, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memamerkan keahlian saya, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak dapat menggunakannya. Tuan, selama saya memasuki kota kuno, dalam waktu kurang dari satu jam, saya dapat menentukan lokasi spesifik dari harta karun itu, dan bahkan menemukan jalan pintas untuk mendapatkannya. Bisakah kita mencobanya? Saat Han Li mendengar ini, alisnya bergerak sedikit. Tidak ada kultivator yang tidak mencintai harta dunia. Selain itu adalah harta yang bisa menarik perhatian White Jade Pixiu. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda olehnya? Hanya saja ini memang bukan saat yang tepat untuk menggali harta karun. Saat dia hendak berbicara, ekspresi Jin Tong tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Paman, berita buruk. Cepat-cepat, berita buruk untuk guru. Bukankah guru baik-baik saja?" Pixiu sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Katakan perlahan. Han Li sepertinya memiliki firasat di dalam hatinya dan berkata, "Orang itu datang lagi. Dia membakar kekuatan asalnya lagi dan mengejar kita, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya." Jin Tong berkata dengan cemas. Tanpa ragu sedikit pun, Han Li dengan tegas berkata, "Sembunyi untuk saat ini." Jin Tong mengangguk, mengeluarkan Soul Armor Talisman, dan menempelkannya di atasnya. Itu berubah menjadi kumbang emas dan terbang ke perut Xiao Bai.